Ya, sekarang kita membahas mengenai karyokinesis ya. Karyokinesis ini nama lainnya adalah pembelahan inti ya. Sebentar. Ya, jadi karyokinesis ini nama lainnya adalah pembelahan inti. Oke. Pembelahan inti ini bisa dilakukan dua cara. Ada yang secara mitosis, ada yang secara meiosis ya. Jadi yang pertama ada yang secara mitosis dan yang kedua secara meiosis. Nah, kami akan bahas satu persatu ya. Nah, mengenai pembelahan mitosis, pembelahan ini terjadi pada sel tubuh ya, pada sel tubuh. Oke. Kemudian pembelahan ini menghasilkan sel anak yang sama dengan induknya. Jadi sifatnya sama dengan induk. Kemudian selanjutnya jumlah kromosom sel anaknya ya, jumlah kromosom sel anak ini juga sama dengan sel induk ya, sama dengan jumlah kromosom sel induk. Jadi kalau misalnya si sel induknya memiliki jumlah kromosom 2N, maka sel anaknya pun 2N ya. Oke. Nah, kemudian untuk mitosis ini tahapannya hanya satu kali tahapan saja. Jadi tidak ada mitosis 1 atau 2, tetapi hanya mitosis saja ya. Nah, biasanya tujuannya untuk apa? Ya, pertama, pembelahan ini bisa dilakukan untuk perbanyakan sel ya, untuk perbanyakan sel, kemudian untuk perbaikan jaringan yang rusak ya, atau untuk regenerasi. Begitu. Kemudian dalam hal diferensiasi juga bisa ya, dan juga untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yuk untuk tahap-tahapnya atau untuk fase-fasenya nih, ada apa saja sih di mitosis? Yuk kita lihat ya. Oke, tahapan mitosis nih ya. Tahapan mitosis atau fase dalam pembelahan mitosis. Yang pertama, oke. Di sini ada tahapan profase. Apa itu tahapan profase? Nah, tahapan profase ini ya, kita gambarkan dulu. Kalau misalnya ini suatu sel ya. Nah, ini suatu sel yang hendak nih, tapi sebelum ke profase, kita ingatkan lagi. Kalian tahu siklus sel yang disebut dengan interfase? Nah, untuk interfase, kalau Vagina gambarkan, si selnya seperti ini. Jadi di sini membran intinya jelas ya. Kemudian di sini terdapat 12 sentrosom ya. Selanjutnya, nah ini anak intinya dan ini adalah DNA-nya.
kromosomnya. Nah, ketika interfase nanti hendak akan memasuki profase. Oke. Ini nanti membran inti akan mulai menghilang. Membran inti mulai menghilang. Jadi sudah tidak jelas lagi, tidak seperti ini ya. Kita tahu bahwa ini adalah membran inti. Tuh ya. Dan yang ini adalah nukleolus atau anak inti ya. Kemudian di sini adalah kromatin. Oke. Nah, ini adalah sentrosom. Oke. Nah, selanjutnya di sini untuk profase ya, kalian bisa lihat ciri pertama nih, membran inti mulai menghilang. Baru mulai menghilang ya, belum menghilang dengan sempurna. Kemudian anak inti atau nukleolus sudah menghilang dengan sempurna. Selanjutnya si sentrosomnya sudah membelah menjadi 2 buah sentriol dan masing-masing menuju kutub yang berlawanan. Juga di sini terbentuk benang-benang spindle. Dan selanjutnya si kromosom atau si kromatin tadi berubah membentuk kromosom atau kromatin, begitu ya. Oke. Jadi di sini jelas ya. Nah, ini adalah 2 buah sentriol. Dan yang ini adalah benang spindle. Benang spindle. Oke. Nah, jadi ciri dari pembelahan profase ini pertama, membran inti mulai menghilang ya, mulai menghilang sih. Kemudian nukleolus atau anak inti, nukleolus ini sudah benar-benar menghilang ya. Kemudian di sini si sentriolnya akan berada atau di kutub menuju atau berada di kutub masing-masing ya, menuju ke kutub berlawanan begitu ya. Selanjutnya si kromatin yang tadinya bentuknya seperti benang kusut begini, nah, si kromatin nanti dia akan berubah ya, berubah menjadi bentuk yang menebal seperti ini gitu, membentuk kromosom yang terdapat yang terdiri dari 2 kromatin ya. Selanjutnya di sini juga boleh, di sini sorry ya, maksudnya di sini kromatin berubah menjadi bentuk kromosom dengan 2 buah kromatin. Gitu ya. Kalau ini kan kromatin masih berupa benang-benang kusut dan sekarang sudah jadi kromosom. Nah, selanjutnya di situ dah ya, udah jelas ya. Jadi membran inti di sini mulai menghilang, kemudian nukleolusnya menghilang, si sentriol nih, sentriol menuju ke kutub masing-masing atau ke kutub berlawanan. Juga satu lagi, nah, terbentuk benang spindle ya, terbentuk benang-benang. Nah, begitu. Oke, kurang lebih itu ciri dari profase ya. Oke. Ya, selanjutnya tahapan atau fase yang kedua yaitu metafase. Nah, sebetulnya sebelum memulai metafase, si sel akan mengalami yang disebut prometafase ya. Ini boleh mau
Kak Gina tulis diawali dengan prometafase ya. Diawali dengan prometafase. Nah, apa sih prometafase ini? Prometafase ini ditandai dengan nukleolus ya, atau membran inti. Maksud Kak Gina membran inti ya, bukan nukleolus. Kalau nukleolus tadi kan sudah menghilang ya. Nah, ini membran inti kan tadi mulai menghilang. Nah, saat ketika prometafase di sini si membran inti menghilang dengan sempurna. Sudah menghilang dengan sempurna. Begitu ya. Nah, selanjutnya juga si metafase ini nanti si kromosom atau boleh jadi gini guys ya. Jadi untuk metafase tadi kan diawali dengan prometafase. Cirinya adalah membran inti menghilang dengan sempurna dan gitu ya, biar lebih enak. Dan kromosom mulai mengatur diri pada bidang ekuator atau pada bidang pembelahan. Bidang ekuator itu adalah bidang pembelahan ya, tepatnya di bagian tengah. Kalau kita gambar kayak gini. Nah, jadi ini sebelum mengatur diri ke bagian ekuator ini, mereka akan seperti terlihat mau berbaris ya, mulai mengatur diri begitu. Ini benang spindelnya. Nah, ini adalah ciri dari tahapan metafase. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi keterangannya adalah kromosom berjajar di bidang pembelahan atau di bidang ekuator, tepat di tengah. Oke. Nah, selanjutnya ya, disinilah kromosom tampak jelas ya. Jadi nanti biasanya di soal suka ditanya di fase apa kromosom tampak jelas, di fase metafase. Sebetulnya untuk fase ini sangatlah sebentar ya, paling kurang lebih berlangsung 3 sampai 5 menit ya. Di waktunya hanya 3 sampai 5 menit. Begitu. Sedangkan untuk profase nih ya, profase itu ini adalah fase mitosis yang terlama, yang paling lama ya. Jadi ini berlangsung kurang lebih 1,5 jam. Ini adalah fase mitosis terlama, yaitu fase profase ya. Oke. Sedangkan tadi untuk metafase dia adalah fase yang paling sebentar ya, 3 sampai 5 menit saja. Begitu. Sekarang fase yang ketiga yaitu anafase. Nah, anak, kalau kita artikan anak itu anak. Ini anak itu saya, ya. Anak itu saya sendiri. Nah, sendiri. Jadi ini bisa dikatakan fase sendiri-sendiri. Maksudnya nanti si kromosom akan menuju ke kutub masing-masing. Jadi ya, nanti itu berpisah si kromosomnya, begitu ya. Jadi kalau misalnya Kak Gina gambarkan. Nah, nanti ketika di bidang ekuator ya, si kromosom ini nanti akan memisah seolah-olah seperti dipotong begitu ya. Jadi menuju ke kutub masing-masing. Kurang lebih seperti ini. Nah, nanti dia akan ketarik tuh. Nah, dia akan ketarik. Nah, ketarik oleh benang spindle.
Nah, gitu ya. Sehingga nanti tidak tepat di bagian tengah lagi, dan si kromosomnya pun istilahnya sudah terbagi menjadi 2 gitu ya. Nah, di sini ya, tuh kan ini udah nggak tepat lagi di tengah ya. Jadi masing-masing ada yang ke kutub utara, masing-masing yang ke kutub selatan, istilahnya begitu. Dan tetap saja untuk di mitosis ini ketika mereka berpisah, ini tetap 2 ensai. Nah, kenapa? Berarti dong Kak kalau begitu ini berapa N di sini? Nah, ini nanti ya dia tetap 2N ya. Tetapi kalian ingatkan kembali ketika interfase ada fase yang disebut sintesis ya. Nah, di fase sintesis itu terjadi duplikasi kromosom atau duplikasi DNA. Nah, duplikasi DNA ini mengubah DNA yang tadinya cuma 1 salinan, sekarang jadi 2 salinan atau 2 kopian, begitu ya. Nah, sehingga nanti di sini ya tetap di sini ada 2 salinan, begitu ya. Nah, nanti di anafase ini masing-masing ada yang ke atas ya. Jadi ini 2N 1 kopian. Ini juga 2N 1 kopian atau 1 salinan ya. Kalau yang ini kan 2N masing-masing gitu ya. Dan 2 kopian gitu ya. Nanti ini dibagi 2, dibelah 2, terpisah sendiri-sendiri seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini keterangannya adalah ini ya, keterangannya adalah si kromosom akan menuju kutub masing-masing. Nah, menuju kutub masing-masing. Jadi intinya nanti seolah-olah si benang spindle ini kan nanti mereka memendek, jadi menarik si kromosom yang ada, sehingga di sini kromosom menuju ke kutub masing-masing ya. Atau boleh kromosom bergerak ke kutub yang berlawanan, boleh ya. Bebas ya kalau kata-katanya, intinya pas tahapan ini nanti mereka berpisah gitu. Oke. Kemudian yang keempat adalah telofase. Nah, pada saat telofase di sini ada telofase awal dan telofase akhir. Untuk gambar dari telofase awal ini mirip sekali dengan angka 8. Nah, begitu ya. Jadi nanti di sini akan terjadi proses invaginasi ya. Jadi adanya suatu proses pelekukan. Nah, namun nanti si kromosom ini akan tiba di kutubnya masing-masing ya. Si kromosomnya akan tiba di kutubnya masing-masing. Kemudian di sini nanti benang spindlenya mulai menghilang ya. Terus akan terbentuk kembali si membran inti gitu, karena si kromosomnya sudah tiba di kutub masing-masing. Nah, nanti si benang spindlenya pun mulai menghilang gitu ya, nggak terlihat lagi. Nah, setelah itu maka di sini si inti sudah terbelah 2, terjadilah yang disebut dengan karyokinesis atau pembelahan inti ya. Nah, coba kita lihat ya. Kemudian nanti pada bagian tengah di sitoplasma ini yang seperti lekukan yang tadi ada proses invaginasi itu, nanti di situ akan terjadi penebalan ya. Akan terjadi penebalan sitoplasma ya, yang pada akhirnya nah, ini akan terbentuk 2 buah sel anak yang identik dengan induknya gitu ya. Kemudian si membran intinya mulai jelas nih ya, terbentuknya sudah jelas. Si kromosom ini ya, ini kan kromosom tuh. Nah, kromosomnya akan mulai berubah menjadi bentuk kromatin lagi. Nah, gitu. Dan di sini anak inti
sudah? Nah, sudah mulai menjadi sentrosol lagi seperti itu. Nah, jadi ini sel anak yang masing-masing 2N 1 salinan ya, DNA-nya 2N 1 salinan. Oke, jadi untuk telofase awal ya, telofase awal apa saja tadi cirinya? Kita tunjukkan dulu. Yang ini membran inti ya, membran inti. Boleh di sini kita tulis kromosom ya di sini. Oke, penjelasan dari telofase ini ya. Untuk telofase awal, telofase awal, nah ini cirinya adalah kromosom tiba di kutub masing-masing ya. Oke. Kemudian terjadi karyokinesis ya. Kemudian juga membran inti terbentuk kembali. Selanjutnya ya, sitoplasma mengalami penebalan ya. Sitoplasma, tepatnya yang bagian tengah, itu mengalami penebalan. Nah, kemudian ketika telofase akhir, nah di sini kromosom berubah lagi menjadi bentuk kromatin, gitu ya. Balik lagi ke bentuk benang ya, begitu. Nah selanjutnya nih, terbentuk atau terjadi sitokinesis dulu ya. Terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma, terbentuk dua sel anak yang identik dengan induk ya, dengan induk gitu, dengan sel induk maksudnya ya. Masing-masing si sel anak itu 2N 1 kopian ya. Kemudian udah deh. Gimana? Semoga jelas untuk pembahasan mitosis. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke pembelahan yang kedua, yaitu pembelahan inti secara meiosis. Yuk kita lihat ya. Nah, pembelahan inti secara meiosis kita tulis dulu. Meiosis. Nah, pembelahan ini pertama dia terjadi pada sel kelamin ya. Pada sel kelamin. Yang kedua, pembelahan ini menghasilkan 4 buah sel anak. 4 sel anak yang jumlah kromosomnya berbeda dengan induknya ya. Jadi di sini jumlah kromosom sel anak ini setengah dari induknya. Setengah dari kromosom induk. Kemudian tahapannya pun ada 2. Kalau sebelumnya kan untuk mitosis itu cuma 1 tahap, kalau ini 2 tahap, ada 2 kali. Maksudnya ada meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, meiosis 1 ini bertujuan untuk mereduksi jumlah kromosom ya, untuk mereduksi atau mengurangi jumlah kromosom.
Jadi yang tadinya kalau induknya 2N jadi 1N. Nah, sedangkan meiosis 2 ini tujuannya untuk perbanyakan sel. Untuk memperbanyak si selnya, begitu. Oke? Nah, jadi pada intinya pembelahan meiosis ini bertujuan untuk membentuk sel gamet alias atau sel kelamin. Contohnya dalam proses spermatogenesis dan oogenesis itu ya, salah satu contoh di situ di dalam prosesnya ada pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2 ya. Nanti kita bahas. Oke, yuk. Sekarang kita masuk ke meiosis 1. Meiosis 1 untuk fase-fasenya yang pertama ada profase 1. Sebentar. Untuk meiosis 1 pertama diawali dengan profase 1. Ya, jadi kalau digambarkan selnya, sisanya seperti ini. Nah, di tahapan profase 1 ini ada banyak istilah ya. Ada banyak beberapa tahap. Apa tuh tahapannya? Nah, biasanya Kak Gina menyingkat tahapan ini dengan lezipadip dia. Nah, gitu. Apa tuh? Ini ceritanya. Ini gini ya. Yuk kita lihat. Pertama, lek. Di sini adalah leptoten. Leptoten ditandai dengan nih, kita tahu kan bahwa ini adalah kromatin. Nah, nanti di tahapan leptoten si kromatin yang seperti benang kusut ini nanti akan berubah menjadi bentuk kromosom. Oke, itu begini. Nah, begitu. Itu adalah leptoten. Jadi kromatin berubah menjadi kromosom. Kromatin berubah menjadi kromosom. Berubah. Nah, yang kedua, Z. Nah, apa itu Z? Nah, dia tulisnya leluasa ya. Z. Zigoten. 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 Nah, tahapan zigoten ini nantinya si kromosom ini akan istilahnya membelah. Nah, terbentuk dua buah kromosom yang identik ya. Dan ini disebut dengan kromosom homolog. Jadi si kromosom homolog ini melakukan sinapsis atau saling berdekatan ya. Jadi di sini Kak Gina tulis terjadi sinapsis. Terjadi sinapsis. Artinya kromosom homolog saling berdekatan. Saling berdekatan. Begitu. Selanjutnya di sini ada yang disebut pakiten. Pakiten. Aku seorang pakiten. Oh bukan, kapiten asik. Ya, pakiten ini nanti masing-masing kromosom homolog ini akan berduplikasi membentuk kromosom yang terdiri dari 4 buah kromatin. Ya, ini dinamakan dengan tetrade atau
Jadi pada saat kakiten akan terbentuk tetrad ya. Terbentuk tetrad begitu. Oke. Nah, selanjutnya ya yaitu di sini ya. Diploten. Nah, pada saat diploten ya, ini terjadi crossing over. Terjadi crossing over. Apa itu crossing over? Crossing over ini disebut juga sebagai pindah silang. Seperti apa sih pindah silang ini? Nah, jadi nanti ada segmen-segmen gen dari kromosom 1 dengan kromosom sebelahnya atau homolognya akan saling tukeran, jadi pindah silang. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya Kak Gina sebut ini bagian A ya, ini B, C, D. Nah, biar nggak ketukar, Kak Gina bahasnya di sini lah ya sedikit. Nih. Ini masih tentang diploten ya. Penjelasan diploten. Nah, jadi untuk diploten ini misal ini ada kromosom yang akan melakukan crossing over. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti di sini akan terjadi proses crossing over. Jadi segmen gen yang ada di sini dengan yang ada di sebelah sini dengan yang sebelah sini itu saling bertukar, ya. Nah, tempat terjadinya crossing over ini dinamakan dengan kiasma, ya. Kalau kiasmata itu jamak. Dua begini berarti lebih dari satu. Berarti boleh dikatakan kiasmata. Tapi kalau hanya satu itu kiasma, begitu. Oke, itu mengenai diploten ya. Nah, terakhir yaitu diakinesis ya. Dia tulis di sini ya. Diakinesis. Nah, proses diakinesis. Nah, di sini akan terjadi. Jadi nih ya, si sentriol ini nanti sudah mulai menuju ke kutubnya masing-masing. Jadi ada yang ke kutub utara, ada yang ke kutub selatan. Pokoknya kutub yang berlawanan ya. Kemudian disertai terjadi pembentukan benang-benang spindle nih ya. Ini benang spindle. Nah, yang ini di sentriol ya. Nah, selain itu juga disertai nanti si nukleolusnya menghilang sempurna, kemudian membran intinya pun di sini sudah menghilang. Begitu. Oke, nih membran inti. Jadi di sini untuk keterangan dari diakinesis, sentriol ada atau menuju kutub masing-masing ya, kutub berlawanan, kemudian terbentuk benang spinal gitu ya, terbentuk benang spinal dan membran inti sudah menghilang dengan sempurna gitu ya. Oke, kebayang ya. Jadi pada intinya sih sebetulnya sama saja, cuman kalau di meiosis ini untuk profase satunya itu ada namanya, ada nama istilahnya. Sedangkan untuk mitosis, untuk profase langsung saja ini berubah jadi ini tuh nggak ada istilahnya. Tapi kalau di meiosis ada, begitu. Oke, sekarang ke fase yang kedua pada meiosis 1 yaitu metafase 1.
Nah, si kromosom itu ya, atau si bentuk tetradian tadi nih. Jadi nanti di sini akan ada kromosom yang berpasangan alias kromosom homolog ya. Nah, si kromosom-kromosom ini ini nanti tepat ada di bagian tengah ya, di bagian meta. Nah, jadi di sini, nah di sini nantinya keterangannya kromosom homolog atau tetrad, dia lebih enaknya tetrad atau bivalen. Nah, bivalen berada atau berjajar di bidang ekuator ya. Nah, seperti itu. Oke, diulang ya. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nah, ini nanti di sini terdapat tetrad yang 2M ya. Jadi walaupun dia berpasangan seperti ini, terbentuk tetrad atau bivalen, itu tetap 2M. Oke? Iya. Nah, di sini nanti keterangannya seperti ini. Tetrad atau bivalen, tetrad atau bivalen berjajar di bidang pembelah atau di bidang ekuator. Begitu ya. Nah, satu lagi selanjutnya ada anafase. Anafase 1. Anafase 1 pun di sini nanti masing-masing kromosom homolog ini akan menuju ke kutubnya masing-masing. Kromosom homolog ini akan menuju kutub masing-masing. Jadi berpisah mereka di sini. Nah, tapi walaupun sudah berpisah, tetapi mereka sudah melakukan crossing over tadi di profase 1 ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, nah ini kan bidang ekuatornya ya. Tuh, jadi ini nanti masing-masing sudah 1M ya. Jadi untuk anafase ini keterangannya adalah kromosom homolog bergerak menuju kutub yang berlawanan, begitu ya. Dan masing-masing itu membawa jumlah kromosom yang setengah dari induknya. Jadi boleh di sini terjadi reduksi kromosom. Nah, dalam soal juga sering ditanya, reduksi kromosom itu tepatnya di fase meiosis. Yang meiosis apa? Di fase apa? Jawabannya di anafase 1 begitu. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke fase yang keempat, yaitu telofase. Telofase 1 ya.
Ya, di telofase 1 ini ya hampir mirip dengan telofase pada mitosis. Jadi, ada telofase 1 awal ya, di mana telofase ini ciri khasnya si bentuk selnya seperti angka 8. Nah, nanti si kromosom homolog akan tiba di kutub masing-masing. Nah, si kromosom homolognya ini nanti lama-lama membran intinya akan mulai terbentuk kembali. Kemudian si sentriol, ini mulai menarik benang-benang spindlenya ya. Nah, pada bagian tengah sitoplasmanya mengalami penebalan. Nah, sehingga nanti akan dihasilkan 2 buah sel ya. Ini masih telofase 1. Nah, di sini nanti membran inti mulai jelas. Ya, mulai jelas. Kemudian si kromosom homolog ini akan berubah lagi menjadi bentuk kromatin. Ya, dan selanjutnya nanti si sentriol akan berubah lagi menjadi sentrosom seperti ini, dan nukleolus anak inti mulai muncul kembali. Ini baru telofase 1 ya, sehingga si sel anaknya tadi 1M ya, karena sudah direduksi pada saat tahap anafase 1. 1M, ini juga 1M. Nah, setelah telofase 1, si sel ini tidak mengalami interfase dulu, tapi langsung melanjutkan ke meiosis kedua. Nah, sekarang kita lanjut ya, meiosis kedua. Nih, meiosis kedua. Nah, tadi sebelumnya pernah Kak Gina jelaskan bahwa tujuan meiosis kedua ini adalah untuk perbanyakan sel, begitu ya. Untuk perbanyakan sel. Nah, selanjutnya ya, mulai deh dari profase lagi. Nah, ada yang disebut dengan profase 2. Nah, sel anak, ini misalkan ini ya, si sel anak yang tadi, yang ini ya. Kita gambarkan lagi di sini. Nah, kedua buah sel anak ini ya. Oke. Kedua buah sel anak ini ya. Nanti kan di sini tuh. Si membrannya jelas ya. Ini kromatinnya. Ini si sentrosom ya. Nah, nanti ketika dia hendak akan memasuki ke tahapan selanjutnya, coba di sini keterangan untuk profase 2 apa yang terjadi? Nih, seperti biasa membran inti mulai menghilang ya. Anak inti pun nanti yang tadinya ada, nanti pun dia menghilang. Nukleolus juga menghilang. Oke. Kemudian nanti si sentriol ini mulai akan membentuk benang spindle ya, dan terbagi menjadi 2 dan terbentuk benang spindle seperti ini. Oke. Sudah jadi sentriol nih. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti si sentriolnya sudah mulai menempati kutubnya masing-masing ya. Disertai di sini sudah ada benang spindle-nya. Oke. Nah, jadi untuk keterangannya pertama ya, untuk profase 2 pertama membran inti dan nukleolus
Selanjutnya terbentuk benang spindle. Selanjutnya pagi, betul ya. Di situ si sentriol sudah ada di kutub masing-masing. Kak, boleh nggak aku tulis sentriol di kutub masing-masing atau menuju kutub masing-masing dulu, terus terbentuk benang spindle? Boleh ya. Kemudian di sini, nah si kromatin ini nanti dia akan berubah menjadi kromosom ya. Nah, jadi di sini kromatin berubah menjadi kromosom. Ya, ini yang kayak benang kusut tadi sudah berubah lagi nih, membentuk kromosom. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita ke tahap kedua, yaitu metafase 2. Sama di sini pun pada saat metafase 2. Nah, pada saat metafase 2 ya, nanti si kromosom-kromosom itu akan mulai berjajar, berderet di bidang pembelahan. Gitu ya. Oke. Di bidang pembelahannya tidak lupa di sini ada yang disebut dengan benang-benang spindle yang siap akan menarik ya. Nah, tapi di sini, nah karena tadi ya kromosom ini merupakan, jadi Kak Gina tetap bilang dia adalah kromosom ya. Tapi kromosom yang tadinya dia punya pasangan, tapi karena udah berpisah, ini tetap Kak Gina bilang kromosom ya. Jadi di sini kromosom berjajar di bidang ekuator. Jadi sebetulnya ya, ini antara metafase 1 dengan metafase 2 atau metafase, maaf, ulang ya. Maksud Kak Gina adalah sebetulnya untuk metafase 2 dan juga metafase di mitosis itu gambarnya sama aja. Bahkan si keterangannya pun itu sama aja ya. Jadi hanya beda di jumlah kromosomnya. Kalau di metafase mitosis kan di sininya 2N, sedangkan metafase 2 pada meiosis ini 1N begitu ya. Nah, selanjutnya udah begitu langsung masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu anafase 2. Nah, di anafase 2 ini tidak terjadi reduksi kromosom lagi. Jadi reduksi kromosom hanya terjadi pada anafase 1 begitu ya. Nah, lanjut di sini nanti si benang spindle itu akan menarik si kromosom ya, sehingga nanti yang tadinya kromosom ini terdiri dari 2 buah kromatid sekarang jadi 1 kromatid ya. Jadi seperti ini gambarnya nih. Teng 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 teng. Nah, nanti masing-masing akan ketarik gitu. Masing-masing akan ketarik. Nah, gitu ya. Jadi benar-benar gambarnya seperti Kak Gina bilang, ini mirip banget dengan anafase mitosis ya. Oke. Jadi di sini kromosom terbelah atau berpisah ya. Berpisah menuju kutub berlawanan gitu ya. Nah, berarti Kak jadi setengah N? Enggak, tetap saja ini dia bawa 1N, ini juga dia bawa 1N gitu ya. Karena kan tujuan dari meiosis 2 ini adalah untuk memperbanyak si selnya ya.
Selanjutnya nih, tahapan terakhir adalah telofase 2 ya. Di telofase 2 ini sama ya. Nah, ini masing-masing nanti melakukan hal yang sama ya. Jadi Kak Dina contohkan yang ini ya, yang ini. Tuh. Nah, ini pun nanti sama, akan melakukan hal yang sama. Oke, pas saat telofase di sini. Nah, ini kan baru dari 1 ya. Sekarang Kak Dina akan gambarkan 2 nih. Nah, seperti ini. Lalu nanti penebalan sitoplasma di bagian tengah. Nah, nanti si kromosomnya tiba ya. Si kromosomnya tiba. Kromosomnya tiba di kutubnya masing-masing. Membran inti ini mulai terbentuk lagi. Membran inti mulai terbentuk lagi. Anak inti mulai ada lagi ya. Kemudian ini si sentriolnya gitu ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya nanti masing-masing akan terjadi apa coba? Akan terjadi ya, sama terjadi karyokinesis ya. Yang diikuti dengan sitokinesis. Oke. Nanti si kromosomnya akan berubah lagi menjadi bentuk kromatin, ininya makin jelas membran intinya. Kemudian si sentriolnya berubah menjadi sentrosom lagi, begitu ya. Sama halnya dengan yang lainnya, dengan sel anak yang lainnya juga seperti itu. Nah, begitu. Oke, ya. Nah, jadi di sini keterangannya langsung saja terjadi karyokinesis ya, yang diikuti sitokinesis. Oke. Terjadi karyokinesis gitu ya. Dan sitokinesis. Sitokinesis selanjutnya terbentuk 4 sel anak yang apa? Yang berbeda dari induknya ya, masing-masing selnya haploid atau 1N begitu ya. Jadi ini masing-masing mereka ini 1N begitu. Oke, mudah-mudahan jelas mengenai meiosis kedua ya. Nah, untuk tadi yang telofase 1, apa keterangannya? Ini keterangannya nih. Tadi Kak Gina nggak tuliskan ya, tapi kurang lebih sama persis. Cuma di sini kata-katanya adalah kromosom homolog tiba di kutub masing-masing gitu ya. Oke, boleh kalau misalnya mau ditulis, boleh ya. Oke. Oke ya, jadi boleh kalian tulis untuk telofase 1. Kromosom, sebetulnya ini telofase 1 dengan telofase pada mitosis itu sama sebetulnya, cuman beda di kata kromosomnya. Kalau untuk telofase 1 itu kita pakai kata-kata kromosom homolog tiba di kutub masing-masing begitu ya. Sedangkan kalau di telofase untuk telofase mitosis hanya disebut ya kromosom tiba di kutub masing-masing. Jadi nggak ada kata homolognya gitu ya.
Jadi ininya pun sama ya. Jadi kromosom homolog tiba di kutub masing-masing. Membran inti dan anak inti mulai terbentuk kembali. Terjadi invaginasi, kemudian terjadi penebalan sitoplasma dan terjadilah sitokinesis ya. Nah, atau boleh terjadi karyokinesis yang disertai sitokinesis begitu ya. Kemudian udah deh terbentuk dua sel anak yang masing-masing 1N gitu ya. Itu untuk telofase yang pertama. Sedangkan tadi telofase kedua di sini telah terjadi karyokinesis dan sitokinesis. Kemudian terbentuk 4 sel anak yang beda dari induknya yang masing-masing haploid atau 1N. Itulah tentang meiosis 1 dan meiosis kedua ya. Nah, sekarang kita lihat perbedaan dari mitosis dan meiosis. Yuk. Oke, nah sekarang Kak Gina akan jelaskan mengenai perbedaan mitosis dan juga meiosis. Kita lihat perbedaan yang pertama itu kita lihat dari tempatnya ya. Tempatnya di mana sih untuk pembelahan mitosis itu? Nah, tempat pembelahan mitosis ini terjadi pada sel somatik ya, atau disebut juga dengan sel tubuh begitu. Sedangkan untuk meiosis itu terjadi pada sel gamet atau sel kelamin. Oke. Selanjutnya yang kedua, pembedanya kita lihat dari tahap ya. Ada berapa tahap sih untuk mitosis? Mitosis ini hanya 1 kali tahapan. Sedangkan untuk meiosis itu 2 kali ya. Jadi ada meiosis 1 dan meiosis 2. Tapi kalau untuk mitosis hanya 1. Kemudian kita lihat di sini jumlah sel anak dan sifatnya. Nah, begitu ya, jumlah dan sifat sel anak. Untuk mitosis, jumlah sel anak yang dihasilkan ada 2 buah sel anak yang sifatnya sama dengan sel induk ya. Sifatnya sama dengan induk. Mirip persis sama dengan induk. Kalau meiosis 4 sel anak ya yang sifatnya itu beda dari induk. Oke. Selanjutnya jumlah kromosom sel anak. Jumlah kromosom sel anak. Nah, untuk mitosis jumlah kromosom sel anak sama dengan induk. Jadi kalau misalnya induknya 2N, maka pasti anaknya 2N. Alias di sini diploid ya. Diploid. Kalau ini induknya, nah ini anaknya sama ya. Tapi kalau yang meiosis ya, jika misalnya si induknya 2N, maka nanti anaknya adalah setengah dari induk, maka dia jadi 1N. Jadi di sini Kak Gina tulis setengah dari induknya ya. Jadi kalau ini induknya 2N, maka setengahnya berarti 1N, yaitu haploid. Ini sel anaknya. Jelas ya? Nah, sekarang terakhir kita bedakan dari tujuannya ya. Tujuannya untuk apa sih pembelahan mitosis itu? Kita lihat tujuan dari pembelahan mitosis. Ini pertama, untuk perbanyakan sel. Jadi kalau sel tubuh kita melakukan proses perbanyakan ya, ini pembelahannya pembelahan mitosis ya. Kemudian juga untuk pertumbuhan dan perkembangan ya. Dan perkembangan. Nah, selanjutnya juga dia bisa berperan dalam atau untuk regenerasi sel atau perbaikan sel yang rusak ya. Bahkan untuk proses diferensiasi pun itu juga bisa ya. Kurang lebih seperti itu.
Nah, tapi kalau pembelahan meiosis tujuannya adalah hanya untuk membentuk sel kelamin ya, jadi untuk pembentukan sel gamet atau sel kelamin seperti pembentukan sperma dan ovum ya, seperti itu. Oke, gimana? Semoga jelas ya mengenai perbedaan antara pembelahan mitosis dan juga meiosis.